Apa lu? Apa lu? Lu ngocol? Ngocol, betul lu. Ayo. Yaudah, kita ngocol. Udah lama kita gak ketemu ya. Lu sibuk banget sih asli, lu sibuk banget. Gue gak sibuk anjir, seriusan gue gak sibuk. Lu yang sibuk kan, gue yakin lu sibuk. Ya sibuknya sih sebenarnya gini, mau malas sih, tapi bingung. Mau malas-malasan tapi malas gitu. Gue mau sibuk kan, tapi gak sibuk gitu. Oh iya gitu ya. Mau sibuk tapi gak sibuk ya. Iya gue gak sibuk. Lu sibuk aja. Daripada kayak lu kan sok suci, gak enak gue. Asik. Tapi gue lihat lu sekarang sibuk banget nih semenjak terkenal di sosmed, lu jadi sibuk banget kayaknya. Gak lah, gue di sosmed lah. Gue terkenal di hatinya dia. Di hatinya dia. Dianya banyak ya, maksudnya jamak gitu ya. Dia. Oh jangan banyak dong. Kayak supermarket gue. Aduh, oke. Hari ini kita mau ngomongin apa nih bro? Iya, gue karena apa ya, pengalaman lu deh kan. Lu kemarin cerita kan online dating gitu kan. Jadi gue penasaran pengen ngomong online dating deh kayaknya. Oke, jadi kita hari ini ngomongin online dating ya. Lu pengguna online dating bukan sih? Menurut lu konsep online dating itu apa? Menurut lu? Online dating adalah sebuah platform atau tempat online atau diciptakan secara darling ya. Darling apa daring apa nih? Darling tuh sayang kayaknya. Wah lu ngaco lu. Serius. Ini gue mau ngajarin. Asik. Oh iya gimana. Jadi gini anak-anak. Karena lu expert di bidang ini ya. Bukan lah. Gue bidang platformnya. Lu yang pemakainya. Gitu. Oh gitu. Iya. Coba dijelaskan. Menurut lu gimana sih? Apa sih itu? Dating online dating itu. Dating itu kan sebuah platform yang disediain buat orang-orang. Buat ketemuan di satu platform itu. Dan di tempat yang berbeda. Menurut gue sih kayak gitu secara simpel ya. Secara harfiah. Kalau menurut lu kayak gimana? Iya gue kan nanya lu, makanya karena gue gak tahu. Lu jadi gitu ya. Gue kira lu tahu terus nanya gue. Lu ngetes gue ya? Gue kira gitu. Gue gak tahu. Cuman ada banyak request dari DM itu yang ngomong bahas dong online dating. Nah gue kan research tuh. Gue research dan gue juga tanya-tanya. Nah ini menurut lu apa gitu. Jadi menurut lu itu online dating itu aplikasinya itu ya. Platformnya itu ya. Platformnya bener banget. Dan lu pernah gak sih nyobain gitu? Gue aplikasinya itu apa ya, kayak macam Tinder gitu ya. Iya, bener banget kayak Tinder. Apa sih aplikasinya apa aja sih? Gue nggak tahu dah. Gue nggak pernah nyobain soalnya, jujur aja. Ada Tinder, ada Tantan, terus. Oh waduh. Kalau nggak salah ini, Michat masuk nggak? Menurut gue kalau Michat itu kayak messenger sih jatuhnya ya, bukan online dating sih. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Kalau dari tipe.com gitu sih. Oh, yang gue tahu sih Tinder doang ya. Tapi ya Tinder sih yang paling booming ya, paling terkenal karena dia kayak pionir ya untuk bagian itu gitu, untuk bagian online dating gitu. Ada beberapa hal sih yang bikin kenapa online dating kayak Tinder itu diminatin sih, ya kan? Jadi kayak misalkan lu nggak perlu lagi nunggu gitu buat nyari-nyari, ya kan? Yang namanya. Jadi maksudnya gue nggak usah nyari-nyari siapa jodoh gue gitu ya, mikir-mikir. Tapi kita ada usaha untuk mencarinya gitu ya? Ya usahanya tapi nggak terlalu lama gitu lah, cepet banget kan? Effortless lah ya. Effortless bener banget. Nah, lu kayaknya jago banget kayak ginian. Habis research. Terus gimana? Ya daripada kita buang-buang waktu buat nyari-nyari pasangan, mendingan kita bisa sambil kerja, sambil nyari jodoh. Ya enggak? Setuju enggak lo? Sambil menyelam minum soda gitu ya. Gak boleh minum bir. Suara gue jelas gak? Jelas banget dong. Lu bilang kenapa lagi ini ya, hapus aplikasi ya? Takut ketahuan gue. Hapus aplikasi dulu, gue tahu loh. Suwe sial. Tapi kan kalau
analogi lu bilang sambil kerja bisa cari jodoh kan, dia di tempat kerja kan juga bisa ketemu. Gak mesti pakai online dating dong. Orangnya itu doang. Kalau misalkan lu sambil kerja tapi nyari jodoh yang di luar kota kan bisa juga. Kan kayak gitu bisa dijarakin, Bor. Oh, jadi lebih jangkauannya lebih luas ya. Coba kalau menurut penjelasan lu kayak gimana? Gue harus ke tempat lain dulu bentar ya, gue tinggal bentar. Untuk berapa waktu gue bakal kembali lagi. Lu bisa sharing tentang online dating yang udah lu research. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau menurut gue nih ya, online dating itu sih ya kepada bentuk pendekatannya ya. Jadi nggak cuma lewat aplikasi, tapi juga bentuk pendekatannya. Biasanya datang ke rumah itu mesti manggil permisi mama, permisi tante, permisi om gitu. Sekarang tuh jadi kayak manggil temennya atau jemput tuh lewat WhatsApp doang udah bisa gitu. Menurut gue sih gitu ya. Jadi lebih kepada prosesnya. Online dating semua serba online. Nembak cewek dari online. Ini pernah gak sih lo? Atau jangan-jangan lu pelakunya sendiri nih. Lu nembak cewek atau nembak cowok, nerima cowok lewat WhatsApp gitu. Pernah gak sih lu ditembak gitu? Kalau pernah boleh lu DM kita, lu ceritain boleh. Kalau gue sih bukan pelakunya ya. Kalau gue lebih kepada gentle ya. Gue nemuin orangnya, gue ngomong gitu. Tapi ya masing-masing orang punya prinsipnya ya. Tapi menurut gue online dating tuh begitu. Lebih kepada prosesnya. Kalau tadi Samuel cerita kan, ya kalau dari tadi Samuel cerita kan online dating itu platformnya ya. Kalau menurut gue sih prosesnya sih itu. Proses dating itu secara online gitu. Wujud asli diganti dengan, wujud asli itu sudah bisa diwakilkan dengan platform itu gitu loh. Lu kayaknya pengen banget ya pakai itu ya, online dating. Sebenarnya untuk apps dating yang lu ceritain itu gue sempat terlintas untuk coba kali ya. Terlintas sempat gue terlintas. Cuman gue sempat tanya-tanya gitu. Temen gue bilang, wah lu kalau udah daftar ntar nama lu nggak bakal bisa dihapus tuh. Kalau di sosial media lain kan nama lu bisa dihapus gitu. Nah di situ tuh lu nggak bakal bisa dihapus tuh, ada terus gitu. Tahu gue bisa dihapus kok, seriusan. Tahu gue bisa dihapus. Ya? Bisa. Jadi habis kita selesai podcast ini lu harus nyobain. Enggak. Karena gue nggak seberani itu sih. Gue nggak berani kenalan sama orang baru seberani itu gitu loh. Gue kenalan sama yang gak kenal gitu. Tapi tenang aja. Karena di online dating itu kalau yang gue tahu itu dia paling rendah resiko kalau lu tahu. Kalau misalkan resiko apa? Iya. Nah dengerin gue nih. Jadi kalau misalkan lu nyari jodoh di dunia nyata, lu pasti harus kenalan dulu kan. Yang tadinya udah jadi gebetan, tiba-tiba karena lu nggak ngerasa cocok, ya akhirnya lu bisa. Nah, online dating ini rendah resikonya karena itu. Lu bisa ketemu sama pasangan yang bener-bener lu mau. Sesuai berdasarkan hobi, kepribadian, minat, dan lain sebagainya. Seriusan. Jadi lu gak perlu, gak perlu kasih energi ekstra lah buat nganalisa calon lu kayak gitu. Serius lu? Masa segampang itu sih? Serius, itu pakai teknologi AI, seriusan, gue gak bohong. Oh gitu. Enggak lu. Iya. Lu emang gak takut itu? Lu kenalan, wah cocok nih kriteria biografinya, data dirinya, latar belakangnya, bibit-bibit bobotnya cocok. Begitu ketemu, lu kena zong gitu. Ternyata yang datang jenggotan kan gitu. Lu ya enggak takut. Ada gini loh, ada fitur message gitu loh menurut gue. Ada fitur message yang bisa lu pakai, lu bisa ngirim pap gitu kan. Lu sering banget nge-pap kan ya. Pap itu apa? Coba diperjelas, itu gue gak ngerti ya. Memang kenapa? Masa gak tahu pap? Bahasa lu gak tahu. Gue gak segaul itu. Lu kan sering nge-pap kan padahal. Lu sering nge-pap ke gue kan. PUBG, maksudnya PUBG apa? Oh, bukan. Pap itu post a picture. Oke. Oh, post picture. Jadi lu ngirim foto gitu maksudnya? Ya itulah singkatnya, cuman gue malas banget ngomong panjang-panjang kan. Gue hemat aja, hemat energi. Daripada gue ngomong panjang dan lebar ya udah gitu aja. Asik. Jadi rendah resiko ya. Gue juga mikirnya salah satu yang mengurungkan niat gue untuk pakai aplikasi itu adalah
Gue takut merasa dibohongi sih, begitu ketemu, wah ternyata ini abang-abang tetangga gue nih gitu, abang-abang ternyata. Enggak lah, masa lo mau sama abang sejak kapan Iya, Tan? ya, Wah gue gak nyangka sih, emang aduh lu Tan, tahu tobat Tan, udah. Lu tahu kan, cewek itu bilang semua cowok sama aja, makanya gue nggak mau sama cowok. Iya, gue juga sama sih, gue juga ogah sebenarnya podcast sama lu. Ya. Tapi ya bisa lah ya, kalau mau ada yang endorse di sini boleh lah ya. Boleh lah, nggak apa-apa lah kalau endorse ya. Langsung aja. Nggak apa-apa lah ya. Buat ongkos transportasi kan, lumayan kita. Iya, makanya terus. Biar hemat gitu kan. Gitu. Biar kitanya jadi hemat. Iya kalau di resiko ya kan. Iya, dan kalau misalkan di online dating itu nggak bisa hemat. Hematnya gitu. Hemat dari segala aspek. Bayangin Bor, dari segala aspek kita bisa hemat. Yang satu penghematan energi. Ya nggak sih yang gue jelasin tadi. Kalau lu misalkan, kenapa? Effortless gitu ya. Ya kalau lu misalkan sok sibuk banget kan. Kalau lu kan sok sibuk ya. Kalau gue memang gak sibuk-sibuk banget gitu kan. Emang orang-orang yang pengangguran. Iya pengangguran, pengacara. Pengangguran tanpa cara. Nah kalau misalkan orang yang super sibuk banget gitu kan. Gak bakal sempet banget buat nyari jodoh. Dan lu tahu sendiri lebih baik uang lah daripada jodoh. Ya kan? Ya betul-betul ada yang kayak gitu ya. Ya ada banget. Dan biasanya sampai umur-umur tua akhirnya dia gak punya jodoh. Kayak gitu. Banyak banget sih. Terus yang kedua itu penghematan waktu. Ya gak sih? Jadi kayak yang gue bilang tadi. Lu bisa ngantisipasi orang-orang yang bener-bener bisa cocok sama lu aja gitu. Antisipasi yang gak cocok ya udah disingkirin dan lu dapatnya sama jodoh-jodoh yang cocok gitu. Terus penghematan hati, ya kan? Lu pengalaman banget ya. Terus. By the way, gue ngomongin penghematan fungsi hati, gue udah berasa dokter banget ya. Fungsi hati pada hakikat yang sesungguhnya ya. Jadi kan sakit hati memang risiko dari setiap perjalanan hubungan kan, ya nggak sih? Setuju nggak sama omongan gue? Oke, betul. Setuju. Banyak orang yang setuju itu. Banyak orang, lu kayaknya curhat sendiri loh. Oh enggak. Gue kan menyetujui apa statement lu itu. Oh oke. Bukan pengalaman pribadi ya? Ada sih, cuman ya kan nggak dibahas di sini. Oh iya. Terus banyak orang yang akhirnya menyerah dan nggak mau cari lagi karena nggak sanggup lagi jatuh ke lubang yang sama kan. Asik. Jadi kehadirannya online dating itu bisa ngurangin resiko, Bor. Serius. Bukan menghilangkan ya, cuman kayak ngurangin gitu. Karena kalaupun sakit hati itu kan udah takdir ya. Siapa yang bisa hindarin sih gitu kan. Ya memang harus terjadi. Tapi ya kalau misalkan ada online dating ya seenggaknya lu bakal bisa nyoba lagi lah. Tanpa harus takut jatuh di lubang yang sama. Karena banyak-banyak apa ya tadi gue bilang kayak algoritmanya si online dating itu ngebantu kita buat cari jodoh yang sesuai sama keinginan kita. Ya kayak gue anggap sih online dating is God. Asik. Rusak gitu. Gawat juga ya. Lama-lama kok jadi itu ya gue ya. Jadi ateis gue. Jadi menurut lo itu online dating itu seperti memberi harapan lebih lah ya untuk para pencari cinta itu. Apalagi yang buat sakit hati tadi, yang udah sakit hati, yang udah terluka gak mau jatuh di lubang yang sama, dia bisa pakai online dating. Jadi kesempatan dia yang kedua kalinya. Dengan jangkauan yang sangat-sangat luas ya mungkin ya. Luas dan banyak, Bor. Seriusan, lo harus nyoba, Bor. Lo kan lagi jomblo kan? Enggak, cuman kan untuk tipe-tipe orang seperti gue yang high value man itu ya, maksudnya gue nggak gampang sama orang ya. Bukan berarti yang ikut online dating nggak high value man, bukan ya, itu prinsip aja sih, itu prinsip. Apa kita sharingin ya apa itu high value man ya. Oke, apa itu high value? Apa itu? Nanti itu ada lagi topiknya, ntar ada itu kita bahas kapan-kapan. Siap. Gimana? Cuman untuk orang kayak gue lebih kepada malu dan segen sih untuk kenalan gitu. Gue kayaknya nggak berani deh lewat aplikasi gitu.
Oke, kenapa? Ya karena selain daripada gue nggak berani kenalan sama orang yang baru gitu, gue aja diajak kenalan tuh bisa mimisan gitu, nggak berani gitu. Lu Dan kayaknya lebih ketemu kepada nggak pede sih. bukan ketemu Hah? sama cewek-cewek yang biasa aja sih kalau mimisan. Mungkin yang kelihatan bulat tapi bukan tahu. Ya gue yakin. Tahu bulat tuh yang digoreng tanpa perencanaan terlebih dahulu itu ya. Iya. Terus yang terbelah tapi bukan selat Madura. Kok selat Madura terbelah sih? Waduh, kejauhan kita. Oke, menurut lu. Oke. Jadi menurut lu online dating itu lebih jadi menurut lu online dating itu lebih kepada aplikasinya ya, Bro ya? Iya, tapi kalau misalkan kayak lu yang malu banget sama orang lain, ketemu sama orang-orang baru gitu ya. Tapi bakal bisa kok orang yang bakal nerima lu, karena gini, kalau lu pakai online dating itu lu bisa kayak jadi diri sendiri kayak gitu. Ngerti gak maksud gue? Jadi diri sendiri. Ngerti. Ya jadi kan memang Kenapa? lu sendiri kan ya. Berarti menurut lu kalau nggak pakai online dating nggak bisa jadi diri sendiri dong? Bagaimana? Bisa, cuman kalau cari jodoh kan lu kayak susah banget kan, karena diri sendiri lu apa ya, lu malu gitu kan, lu sifatnya pemalu, lu nggak mau high value man gitu kan, high value man kan? Ya, jadi kalau misalkan lu kayak gitu, Halo man. high value man, gue perasaan pakai itu nggak gede-gede badan gue, padahal Nggak gede-gede. iya dibungkusnya Ntar gue badannya. ajarin cara bukat badan. Gue ajarin ntar. Oke. Itu ada topik sendiri kayaknya. Ada untuk topik sendiri. Salah satunya caranya lu buka Instagram, lu lihat komen aja. Ntar kan ada tuh peninggi badan, penggemuk badan, lalu di situ tak. Terus gue lu ya gak berguna banget, gak bermanfaat tuh emang. Iya. Useless lu emang ya, useless lu emang temen lu useless banget. Terus gimana? Jadi kayak misalkan lu nya pemalu gitu, terus lu bakal bisa dapetin orang yang terima lu apa adanya gitu, terima kemaluan. Bukan gitu. Ngaco. Lu kehabisan diksi kayaknya ya. Jadi penggunaan kata yang diulang-ulang itu berbahaya. Kacau. Menerima ini ya, keminderannya itu ya. Iya, Iya, itu maksudnya. Iya. Iya. Kalau gue sih kemaluan sih. Iya. Oke. Bahaya ini kena sensor dah. Oke. Terus lu kan kayak nggak pernah pakai online dating nggak sih? Iya kan? Nggak pernah sih kalau aplikasinya. Cuman kalau yang kayak gue bilang online dating sebagai mana fungsinya sering banget itu. Kayak apa tuh? Jadi contoh nih, tadi gue sempat share di awal online dating yang menurut gue itu pada fungsinya. Jadi misalkan gue datang ke rumah pacar gue, gitu gue nggak manggil ke rumahnya secara langsung sih. Kan biasanya kalau dulu kan selamat siang om tante gitu ya kan. Nah kalau sekarang sih lebih kepada nyampe matiin motor, buka HP, udah di depan ya gitu. Bukannya messenger ya bapak ya? Iya jadi gue online dating kepada ini lebih kepada fungsinya, kata-kata yang harafiahnya itu online dating, jadi ngedate-nya secara online gitu. Gue manggilnya, gue datang ke rumahnya aja pakai online gitu loh. Udah datang nih gitu. Bapak sepertinya akan menyulutkan kemarahan kaum Hawa sepertinya, dan Adam yang jomblo. Kenapa? Iya. Karena online dating itu tidak seperti itu Bapak. Karena online dating itu untuk kaum jomblo. Oh gitu. Ya. Bapak kan sudah punya pasangan itu. Karena gue berpikir online dating menurut gue itu kan kepada fungsinya ya. Tapi kalau sebenarnya online dating itu aplikasinya ya itu bener. Gue bukan bakal sih, gue nggak berani coba ya. Gitu. But anyway. Menurut lo, are you hear me? You there? Bro, lo di situ? Woi. Iya. Kenapa? Ya, situ masih. Ya, jadi masih. Ya, anyway. Jadi, menurut lo? Ya menurut lo nih kan.
aplikasi online dating itu Iya. membuka banyak harapan kan ya. Betul banget. Nah menurut lu ini seberapa besar sih lu sebagai pengguna kan gue bilang gue belum pernah nyobain nih. Nah gue bertanya sama lu nih, gue mantan pengguna itu aja. Mantan pengguna. Nah mungkin teman-teman banyak yang pengen tahu gitu, seberapa besarkah effort dari aplikasi ini buat para jomblowati, bukan sad boy sad girl ya, bukan, tapi para orang-orang yang mencari harapan cinta lewat aplikasi dating online ini, seberapa besar menurut lo keberhasilannya dan ketidakberhasilannya? Kalau keberhasilannya sih sebenarnya jauh di atas harapan ya sebenarnya. Karena jadi hampir banget berhasil gitu ya? Enggak juga. Karena harapan dan kegagalan itu beda-beda tipis, Pak. Oke. Iya, kalau menurut gue pribadi tergantung dari lu gimana cara ngedapetin hatinya. Karena online dating itu nggak sepenuhnya lu bisa dapetin jodoh gitu. Tapi kalau cara nge-match atau mempertemukan jodoh yang pas, dia bisa. Dia bisa, bukan orangnya aja, profilnya aja. Tapi kan untuk mempertemukannya itu effortless ya memang. Iya, kalau untuk memperjodohkan lu buat jadian itu masih manual, lu harus berusaha sendiri lah. Iya kali Mbak, kalau misalkan lu mau dapetin cewek pakai bot, lu kira Halodoc pakai bot. Jadi menurut lu yang itu pakai bot ya, kalau yang nggak pakai bot apa? Eprodin ya? Oke. Enggak, bercanda. Ya. Halodoc juga ada dokter beneran kok, bercanda. Maaf. Awas loh, namanya ngomong Samuel bukan saya, Samuel yang ngomong. Terus gini, kalau lu misalkan pakai online dating dan lu bisa ngedapetin jodoh lu di sana gitu ya, lu pasti punya pengalaman yang gak bakal terlupakan sih. Karena kalau ketika lu punya anak nanti dan anak lu nanya, "Pak, kenal mama di mana?" gitu, lu bakal bisa punya cerita di situ. "Papa kenal mama di Tinder, nak. Papa kenal mama di Tantan, nak. Papa kenal mama di Pornhub, nak." Lucu ya, tapi lucu ya, ada kesan sendiri ya. Iya benar Pak. Jadi lu harus coba sih. Berarti kalau misalkan gue kenalan sama orang di Facebook, kenalan sama orang di Instagram, di Line, di sosial media, itu bukan termasuk online dating? Itu bisa dibilang online dating sih, cuman nggak lebih ke sistemnya gitu sih. Karena kan sistem mereka untuk jaring sosial aja, bukan mempertemukan pasangan. Oke. Iya, betul kayak gitu sih. Karena kayak Tinder, kayak Tantan, terus kayak beberapa Stipe gitu kan, mereka memang diciptakan untuk mempertemukan pasangan, mempertemukan para jomblowers di luar sana gitu, termasuk kayak itu sih. Nah, ya. Kayak lu, maksudnya lu gitu, lu yang ngomong ini, kayak lu. Ya lu gitu. Iya lu kan maksudnya lu. Iya lu. Oke. But anyway. Kira apa? Dapetin pasangan. Semodern ini nih, udah masuk ke dunia modern ini sekarang. Iya. Lu pernah gak sih? Lu atau lu jangan-jangan salah satu pelakunya nih, yang tadi gue ceritain, kenalan di Facebook, terus atau di Instagram, dan lu mungkin pelakunya ya, nembak di sosial media. Pernah gak sih lu? Poplok dah kayak gitu mah. Bener nih, lu kayaknya pelakunya dan nembak sosial media. Gue kalau nembak gak pernah sosial media Pak. Gimana sih? Lu bayangin, lu imagine that. Lu bayangin, lu kenalan nih. Wah, hai segala macam. Lu suka game ya? Iya, dan segala macamnya. Tukeran nomor dong, oke, tukeran nomor. Chattingan lagi apa selama sebulan. Itu tiba-tiba belum pernah ketemu. Lu mau gak jadi pacar gue? Lu bisa bayangin gak sih? Gue pernah kayak gitu. Gue gak. Tadi gue gak pernah. Itu pelakunya kan. Lu pelakunya. Tapi bukan di online dating. Gue waktu itu di radio. Nih gue ceritain nih cerita gue ya. Jadi gue pernah dulu kenalan sama orang. Tapi sebelum kenalan, gue kenalannya lewat mana coba? Lu tebak. Lewat mana? Lu tebak dulu. Lu tebak, gak seru lah kalau tiba-tiba. Lewat mailbox yang di ini depan rumah itu, surat-surat depan rumah itu. Iya.
Kagak bakal Tua nyampe. banget. Banget Tua dicuri sama banget. tupai. Ya, tua banget itu, tua banget. Lewat mana, lewat mana? Gak bakal sih lewat mailbox. Yang ada tupai yang ngambil surat lu. Lu gak bakal bisa terima. Itu kartun. Gue nggak tahu lewat mana. Kalau lu, Gue lewat radio. Kalau lu tahu. wah gimana? Gimana cah? Oh ini ya, yang pencarian jodoh itu ya, yang dikenalin lewat radio bukan sih? Iya. Itu karena. Hancur lu ikutan. Ikutan itu lagi. Ya, itu di zaman waktu gue kelas 1 SMP. Nah, itu iya. Gue cerita seru nih kan, seru kan. Gak seru. Ya, tapi aib buat gue sih. Jadi gue waktu itu kelas 1 SMP, teman-teman gue tuh yang udah pada kuliah, udah pada lulus kuliah gitulah. Gue teman sama anak gue yang istilahnya apa ya, buat nyari jodohnya tuh ancur-ancuran gitu, lewat mana aja di bapat abis gitu. Terus akhirnya di hari Minggu kita lagi dengerin radio gitu sih. Terus ada acara tukeran nomor biar bisa kenalan cowok sama cewek, cewek sama cowok, cowok sama cowok, cewek sama cewek kayak gitu kan. Oke. Ya waktu itu gue kasih nomor gue. Jadi caranya lu SMS ke nomor radionya, nama, terus tinggi lu, apalah pokoknya kriteria, sama nomor telepon. Waktu itu gue cuma kasih nama sama nomor telepon gue. Udah ini nomor telepon. Bantet. Hah? Karena lu bantet tuh itu ya. Iya. Oke, lanjut. Nah terus udah tuh, abis itu nama gue disebutkan. Singkat cerita ya udahlah, gue bodo amat, nggak bakal ada SMS kali, gue pikir kayak gitu kan. Itu waktu zaman SMS belum ada BBM tuh Bor. Nah akhirnya ada yang SMS gue, halo gitu. Hai, siapa namamu? Kan waktu itu kalau di Jawa kan manggilnya aku kamu. Terus dia ngomong, nama aku Rosi gitu kan. Wow, Rosi anjir, ini pasti tikungan kenceng banget nih. Terus gila epic banget lu, Rosi. Sama Rosi, wah, terus habis itu nggak sabar dong gue sebagai cowok-cowok yang alay. Kok enggak, gue nggak pernah alay, sorry ya. Waktu itu nulis 4 aja masih huruf A ya A gitu, A nggak jadi 4 gue waktu itu, biasa aja. Cuman kalau I pakai tanda seru gue. Aduh kacau dah. Ingat tanda seru ya, alay, kampungan. Terus waktu itu gue langsung telepon aja dia. Bor suaranya merdu banget, asli gue nggak bohong, itu merdu banget. Terus yang itu kayak, lu belum tahu mukanya dia sama sekali itu. Gimana mau tahu, HP kita dulu masih kayak hitam putih gitu. Gila, dan lu mau ngelanjutin obrolan itu tanpa lu tahu bentuknya macam apa. Mending ngelanjutin, kita jadian. Oh aduh, terus lanjut. Dan faktanya, kalau lu tahu ini fakta terselubung, dia kelas 3 SMA, gue kelas 1 SMP. Nah terus? Bayangin aja, cowoknya kelas 1 SMP, ceweknya kelas 3 SMA. Itu rentan waktunya kan jauh banget itu. Dan ada masalah sih, nyokap gue tahu dan gak setuju kayak gitu. Dan adalah cerita-cerita ya yang HP gue diambil nyokap gue lah, gue gak pegang HP, gak bisa komunikasi sama dia, adalah yang nyokap gue marahin dia gitu sih. Singkat cerita ya akhirnya anak kecil ya. Problematika anak-anak SMP ya. Tapi ya udahlah, kalau kata nyokap ya udahlah, terserah kamu mau ngapain katanya gitu. Akhirnya disetujuin. Gue udah sampai males gitu kan. Terus akhirnya gue ketemu sama dia. Waktu itu rame-rame sama teman-teman gue itu yang biasanya gue ngumpul-ngumpul. Itu teman-teman gereja sih sebenarnya. Nah, itu jarangnya kayak dari Jakarta ke mana ya, ke puncak lah gitu. Jarangnya dari Jakarta ke puncak. Jauh ya? Ya lumayan. Gila jadi lu nemuin orang yang lu belum pernah kenal sebelumnya, mukanya nggak pernah ngebayangin, sejauh itu lu datengin gitu. Dan itu kan ngomongin masalah jarak. Ini ngomongin masalah berangkatnya Pak. Gue bawa boneka gede banget. Seriusan buat dia yang bonekanya sekitar lu kali. Dan itu naik motor gue.
Gede banget ya. Gede banget. Gue lagi ya. Gede banget. Kayak lu ya. Dan bantet gitu kan. Itu bantetnya kayak lu. Gedenya kayak gue. Apanya lu gede? Otot besi tulang kawat. Lemah. Serem juga lu. Kalau emang pertama kasihan pas Rusak kan. Nah terus gimana? Nyampe lu ke sana? Nyampe lah. Sebelum nyampe gue makan. Lu nggak ditangkap polisi apa itu? Bawa boneka segede itu di jalan naik motor. Di bawah umur lagi. Aduh. Lu udah melanggar banyak peraturan. Gue lebih tinggi daripada umur waktu itu. Seumur aja ukurannya cuma berapa? 120 cm kok. Gue udah berapa ya? 120 cm kecil amat. Terus akhirnya lu jadian itu, ketemu lu. Gimana impresi pertama lu ngeliat dia? Gue nyasar. Terus gue telepon dia. Aras, kamu di mana gitu kan? Aku di Satpam kata dia. Terus gue kayak ngeliat dia di pos Satpam. Itu dia yakin. Gue deketin kan. Gue jalan tuh akhirnya gue deketin. Gimana ya ngomong kasarnya gimana ya enaknya. Bagus. Nggak sesuai harapan gue gitu lah pokoknya. Ngindah gitu. Terus suka banget ya gue cerita kayaknya. Terus apa? Udah kayaknya gue kasih lah. Mau gimana masa gue balik lagi. Terus kayak kita ngobrol cuman berapa ya 10 menit 15 menitan lah. Akhirnya ya gue balik di situ. Balik. Setelah gue nyampe rumah sampai besokannya dia ngechat gak gue balas, dia telepon gak gue angkat, akhirnya ya udah tinggalin aja, diem dia nangis anjir. Jadi lu jadian tanpa pernah ketemu dulu sama orangnya. Ya dan gue nyesel. Nah itulah yang gue bilang tadi di awal, kenapa gue nggak pernah mau coba hal-hal seperti itu. Gue nggak berani terima resiko kayak gitu. Iya, dan jangan cobain ini di rumah ya. Asik kayak at home. Kayak sulapan. Kayak sulapan yang berbahaya kan. Iya, master limbah. Iya, makanya kalau menurut gue gini, Bor. Kalau lu pakai online dating aplikasi yang zaman sekarang ya, online dating application itu hal-hal kayak itu bisa diminimalisir sih, karena kan yang zaman sekarang udah ada fotonya. Apalagi Tinder versi yang baru itu lo ada fitur verified-nya. Oh jadi, gitu. Jadi mukanya di ini ya, verifikasi dulu ya. Iya, jadi lo ngupload profile, terus lo harus foto sendiri buat verifikasi. Ini gue riset ya buat konten ini ya, bukan gue pakai ya. Walaupun lu pernah pakai ya. Iya, kalau zaman gue pakai dulu itu gue nggak pakai pun, gue nggak buat nyari jodoh. Gue nyoba sistemnya aja kan. Gue nggak pernah bingung. Ternyata mirip-mirip Hot or Not. Kalau gue lihat, lu or not ya, lu coba. Gue pernah lihat. Iya, itu zamannya kenapa Facebook dibuat karena itu kan salah satunya. Nah, yang dulu tuh nggak kayak gitu, nggak ada verified. Jadi lu random sih bakal ketemu sama orang beneran atau orang VCS-an. Nah, iya ya, gue tahu yang ternyata pas ketemuan jenggotan gitu kan, gue bilang. Iya. Tipu doang. Bayar. Iya, tipu-tipu doang kan. Iya, tipu-tipu doang. Ternyata jenggotan kan. Ternyata bukan cewek kan. Cuman mau duit doang kan. Ih, takut. Lu kayak gitu. Nah itulah yang makanya kenapa akhirnya gue putuskan untuk mengangkat topik ini. Selain daripada banyak DM yang masuk, ya ini menarik juga mungkin lah ya untuk anak muda, problematika zaman sekarang kan. Terus gue ada pesan-pesan buat kalian yang pakai online dating. Oke, boleh. Atau yang masih nyandu lah istilahnya. Yang pertama, cari yang benar-benar orang gitu. Kayak tadi. Oh jadi ini udah langsung tipsnya nih ya. Tips and trik dari lu dulu ya. Iya, mungkin lu ada tambahan. Boleh nanti. Psikologi. Secara psikologi kan takutnya kan
habis ketemu tiba-tiba gila gitu kan. Karena stres. Ketemunya salah gak bakal dapet jodoh kan. Iya. Bener. Itu tips pertama gue. Lu harus ketemu orang yang bener orang gitu kan. Akan ada fitur gitu. Terus yang kedua, kalau bisa, kalau diajak ketemuan, kalau udah cocok, ketemuan di tempat yang umum atau publik. Di tempat publik aja. Kayak angkutan umum gitu. Bukan. Kan lu bilang yang umum, angkutan umum, WC umum. Bukan. Bapak, kalau WC umum bukan itu. Aduh. Lu umum biar jelas. Kan biar jelas umumnya tuh gimana. Yang rame atau apa. Iya, yang rame kayak tempat makan. Yang jelas tuh. Tempat parkir, ya kan. Tempat parkir. Basement gitu kan. Janganlah kalau di basement mah. Di basement sepi Pak. Yang jaga sekarang jarang. Apalagi di corona. Waduh, mantap itu. Apalagi kalau basementnya apartemen. Ntar lanjut. Iya, oke lanjut. Terus tipsnya yang kedua. Itu udah kedua. Yang kedua ketemunya di tempat yang rame. Yang kedua ketemu di tempat rame. Iya, maksudnya lanjut yang ketiga. Ya. Kalau yang ketiga, kalau lu bener-bener udah cocok, maksudnya udah ketemuan juga, dan itu bener orang, lu harus tahu maksud dia apa. Dia bener-bener cinta, atau dia cuman ngabisin duit lu doang. Nah, ya kan nggak tahu, ya kan? Berarti mungkin aja pendekatan maksudnya ya, proses pendekatan ya. Iya, kayak yang gue bilang tadi, tetap harus ada cara manualnya lah untuk mendapatkan pasangan. Kan? Oke. Karena online dating cuman kayak platformnya aja. Terus yang keempat nih, ini tips dari gue sendiri ya, karena gue udah riset dari lama ya. Ya gue kayak nyobain sih, tapi nggak pernah dapet. Karena gue emang nggak nyari waktu itu. Yang keempat adalah setelah lu dapet jodoh lu hapus tuh aplikasi online dating. Takutnya lu bakal dapat lagi pasangan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu bahaya. Kan cadangan itu nggak boleh. Lu kira timnas, cadangan segala. Oke, berarti nggak boleh, harus dihapus ya, udah. Dihapus, itu aja sih tips dari gua. Kalau menurut lu gimana? Ada pesan-pesan? Coba di summary dulu. Tadi yang pertama, jadi lu tips yang pertama harus orang ya, nggak boleh asal-asalan. Iya, jangan sampai virtual atau gimana sih orang virtual bingung atau enggak yang orangnya pakai foto palsu lah gitu. Iya. Terus yang kedua, lu ajak ketemu di tempat yang rame gitu. Ya, yang publik yang rame. Terus yang ketiga itu tadi apa ya? Oh iya, harus tahu maksudnya dia apa. Harus tahu tujuannya ya. Ya, terus yang terakhir ya itu hapus itu. Kalau udah dapat ya udah selesai ya, nggak usah. Iya. Kecuali putus, nyari lagi, buka lagi gitu ya. Ketemu dia lagi, jadian lagi. Loh iya kan lu bilang gitu, kalau udah selesai udah dapat hapus. Tapi kalau putus berarti boleh dong. Lagi. Boleh. Jadian sama matanya. Iya, teman dia itu lagi. Diulang lagi dari awal ya. Percuma Bapak. Ngapain putus gitu kan. Ya, tapi kalau lagi COVID kayak gini jangan sampai ketemuan dulu sih. Kalau bisa kayak video call. Iya. Ya di rumah aja video call, tapi jangan di tempat yang sepi. Iya, di tempat ramai. Ya takutnya Pak, kalau di tempat sepi kan minta yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu kan? Ngerampok gitu. Mana bisa Bapak. Kalau tempat aneh-aneh tuh, kalau minta aneh-aneh tuh kayak, itulah pokoknya Bapak nggak tahu sih Aduh, itu apa? Dijelasin tolong. Takutnya yang lain tuh nggak ngerti gitu. Dengernya apa, bingung. Maksudnya minta ini, minta kan? Pulsa gitu. Minta pulsa maksudnya. Gue baru dapet SMS itu loh. Kayaknya dari dulu dah. SMS apa sih? Minta pulsa. Kayaknya udah pulsa gue. Lu tahu kan kalau cowok itu pintar banget ngomongnya.
Iya kan? Iya, oke. Terus? Cowok itu pinter banget kerayunya. Makanya hati-hati. Kalau misalkan cewek-cewek, hati-hati ya sama mulut-mulut cowok. Bahaya. Kalau bisa batasi. Mulut-mulut cowok itu, wah pinter banget marketingnya deh. Dia marketing diri sendiri jago banget. Kalau dia minta apa, lu bisa kasih apa. Termasuk lu ini ya. Termasuk lu ini. Lu pasti di hati-hatiin ini ya. Gue nyindir dulu, Tan. Nggak, lu jangan ngekat omongan ini ya. Semua wanita harus hati-hati sama lu jangan ngekat omongan gua, lu awas lu. Jadi lu ngomong untuk diri lu sendiri sebenarnya ya. Jadi wanita semua denger ini hati-hati terhadap Samuel Beritolang. Oke. Hati-hati. Iya, hati-hati sama omongan gue. Karena terakhir kali itu gue minta Coca-Cola. Coca-Cola. Minta Coca-Cola dibayarin lagi kan mintanya. Wah, iya. Kayak lagu Coca-Cola, lo tau gak lagu Coca-Cola? Tahu. Lu gak pernah Coca-Cola itu kan pakai bohong kan. Tahu. Pakai bohong. Epic sih itu. Segmen yang paling lucu kayaknya di sini. Sampai gue makanya gue podcast sendirian aja, kalau podcast sama lu hancur gue, capek gue. Ini tapi kita mesti bisa janjikan kepada semua pendengar kalau kita akan tampil di layar kaca YouTube ya. Segera ya. Iya, layar Gorilla Glass ya. Layar Gorilla Glass. Sekarang kan pakai iya. Udah Gorilla Glass semua kan iya. Iya, kita bakal layar LCD kan ada nonton pakai YouTube TV kan. Siapa yang di rumahnya pakai LED, Tantrio? TV-nya Pak, TV-nya kan LED udah canggih-canggih. Pendengar kita kan LED yang 500 tuh, LED-LED tuh. LED yang buat lampu motor itu ya, yang 35 ribuan itu, hancur. Disambungin. Warna biru kan nyala. Gambar lu jadi kayak analog aja. Iya, jadi kayak titik-titik doang. Lain kali gue podcast sendirian aja. Capek ketawa. Oke. Gimana kalau dari lu gimana sih? Ada nggak buat cara orang-orang nggak terjebak banget lah dalam negatif-negatifnya online dating gitu? Iya, jadi paling saran dari gue ya, sebagai manusia yang punya prinsip sendiri gitu. Yang pertama, teman-teman pastikan kalau online dating itu ya benar-benar manusia ya, kayak lu bilang itu. Iya. Ya, manusia. Jangan sampai lu tertipu gitu. Jangan sampai lu kecewa begitu ketemu. Waduh, gitu kan. Ya, tiba-tiba ini aja gorila kan ketemu gitu. Ngeri banget gitu. Terus. Nextnya gue bakal bagiin tips membahas gimana menjadi cowok yang punya nilai gitu loh, punya value, nggak jadi cowok murahan. Tapi nanti di next episode, kayak ini juga udah kelamaan ya, takutnya pendengarnya juga udah bosen kan. Kita nanti lanjut di next episode tuh, betul nggak lo? Setuju banget. Dan juga jangan lupa kalau misalkan lu pakai online dating, pakai HP sendiri ya, jangan HP teman. Nah, itu penting banget ya. Iya, takutnya ntar jadian sama temen. Ditikung tuh. Tikung online dating ada loh. Oh, ada ya? Ada. Itu tadi. Pakai HP temen. Dan cantumkan identitas dirimu sereal-realnya. Jangan sampai manipulasi data, betul? Betul banget. Oke, kayaknya lama banget. Kita udah ngomong sekitar 40 menit lebih ya. 40 menit lebih, lama banget. Oke. Kita harap mendengar juga suka. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Ngobas karena di sana ngocol selalu diupdate ya. Betul. Oke. Diupdate di sana. Siap. Oke. Thank you kalau gitu. Thank you Bor. Sampai ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.